Estafet yuk. Estafet saja, jangan berebut. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat sore. Korban yang ditemukan pada hari ke-9 operasi pencarian adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Kepala Basarnas Cilacap, M. Abdullah menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Penemuan ini berada di perbatasan antara titik B1 dan B2 area pencarian. Telah diketemukan korban atas nama Fatin Ayu Rengganis, 3 tahun, dan telah dievakuasi menuju RSUD Majenang dalam kondisi meninggal dunia, berada pada perbatasan di boxset B1 dan boxset B2. Untuk saat ini korban yang masih belum diketemukan adalah dua itu terbagi pada 2 boxset, satu di boxset A1 dan satu korban lagi berada di boxset B1. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisarah Salsabila 14 tahun dan Fani Hayati 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Hingga hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Masih selanjutnya pemirsa, puluhan rumah di 2 desa di Pantura, Subang, Jawa Barat rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan atap rumah warga terangkat dan sejumlah pohon tumbang. Angin puting beliung menerjang Desa Tanjung Tiga dan Desa Muara di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat angin menyapu atap rumah warga. Kepanikan warga sempat terjadi saat angin puting beliung datang. Angin kencang disertai hujan deras ini mengakibatkan 14 rumah warga di Desa Tanjung Tiga rusak. Sementara di Desa Muara, 60 rumah warga mengalami kerusakan sedang dan ringan. Bahkan akibat hembusan angin yang begitu kuat, atap baja ringan sebuah toko terlempar hingga 20 meter. Selain rumah warga, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Kena angin puting beliung, disertai hujan dan petir. Yang kena atap terbang. Terus pohon-pohon bertumbang. Kurang lebih jam 5 sore itu hujan bercampur angin sangat kencang, ya mengakibatkan kurang lebih ada 60-an rumah, tapi ya semuanya itu rusak sedang, rata-rata di atap. Cuman yang di barisan sini nih, ini dampak dari baja ringan yang terbang dari sebelah, ya kurang lebih terbangnya sampai 20 meter menimpa ke atap-atap rumah tetangga gitu, warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan atap rumah yang rusak ringan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, Anyus melaporkan. Pemirsa, saat hujan, selain banjir, waspada juga terhadap sambaran petir. Atap balai desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur jebol akibat terkena sambaran petir. Dek, acur mumur. Acur. Seperti inilah kondisi pendopo Balai Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur setelah tersambar petir. Atap genting, rontok, dan plafon terbuat dari bambu jebol akibat kerasnya sambaran petir. Bahkan wifi dan kabel listrik jebol. Menurut perangkat desa, ada 5 sambaran petir cukup keras dan yang paling terakhir menyambar atap genting pendopo Balai Desa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena kondisinya sepi. Petirnya ini keras gitu maksudnya? Keras sekali. Keras. Bukan 1 kali, hampir 5 kali. 5 kali lah. 5 kali. Iya, langsung nyambar balai desa ini, Pak? Nyambar balai desa. Ini kejadiannya. Tapi beruntungnya itu tidak ada perangkat dan warga kemudian biasanya ini banyak kegiatan anak TK, anak PAUD. Kemudian itu hari Jumat, jam 10 sudah nggak ada.
Sementara sejumlah mak-mak bekerja bakti membersihkan puing material pendopo sebagai bentuk kepedulian. Rencananya balai desa akan diperbaiki dalam waktu secepatnya dengan dana swadaya agar genting tidak bocor di saat musim hujan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi terkait pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh. Iya kalau bisa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airfan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Tadi nerbangin drone? Udah. Karena kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Nah, tim lah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT udah selesai juga hari ini? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Acara dilanjutkan dengan doa bersama, sholat goib, dan tabur bunga di lokasi tanah longsor. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor setelah bertemu dengan keluarga kedua korban yang masih belum ditemukan. Sebelumnya terjangan tanah longsor menimbun 16 rumah warga. Peristiwa tragis tersebut menelan korban jiwa sebanyak 23 orang. Sebelumnya, seorang balita 3 tahun korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman 8 meter. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan.